Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas sesuatu yang, wah, kontroversial banget. Sebuah protokol latihan mental yang katanya dirancang untuk membuka level persepsi yang sama sekali baru. Beberapa orang bahkan menyebutnya indera keenam. Coba bayangin deh, Anda bergerak tapi rasanya seperti mengikuti naskah yang ditulis beberapa detik sebelumnya. Kutipan ini langsung membawa kita ke jantung pengalaman yang mau kita bedah. Ini bukan sekedar intuisi biasa loh, ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar protokol latihan ini langkah demi langkah yang katanya bisa mempertajam pikiran kita melampaui batas normal. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Tahap pertama, kekuatan keheningan. Ini fondasinya. Tanpa bisa menguasai ini, lupakan aja deh langkah-langkah berikutnya. Nggak akan bisa. Konsep intinya itu disebut kunci saraf. Gampangnya gini, ini tuh latihan diem total. Bener-bener nggak gerak sama sekali. Tujuannya, untuk memaksa persepsi kita jadi padat, jadi peka, sampai kita bisa nangkep detail-detail super kecil yang biasanya kelewat gitu aja sama pikiran kita. Intinya, kita matiin noise dari tubuh, supaya pikiran kita bisa jadi setajam silet. Latihannya kedengeran gampang, tapi, ampun, susah banget. Pertama, berdiri tegak, rileks aja. Kedua, pejamkan mata Anda setengah, tatapannya dibikin kabur ke depan. Ketiga, dan ini nih bagian paling beratnya, jangan ngapa-ngapain selama 60 detik penuh. Percaya deh, tubuh Anda bakal berontak, tapi kalau Anda bisa tahan, Anda akan mulai ngerasain sesuatu yang aneh, waktu rasanya melambat, dan suara di sekitar Anda jadi jernih banget. Dan disinilah kita nemuin intinya. Fokus adalah apa yang tersisa ketika semua gerakan yang tidak perlu mati. Jadi, keheningan itu bukan berarti kosong loh. Justru itulah bentuk konsentrasi yang paling murni. Oke, dari situ kita lanjut ke level berikutnya. Kalau di dalam diri udah sunyi, baru deh kita bisa mulai baca dunia luar dengan kejelasan yang baru. Kita sebut tahap ini membaca di luar kata-kata. Di sini ada beda yang gede banget. Empati biasa itu kan seringnya kita jadi ikutan kebawa emosi orang lain ya kan? Jadinya kita reaktif. Nah, pembacaan emosional ini beda. Ini tentang nyari sinyal di tengah emosi itu. Anda berubah dari yang tadinya reaktor jadi pemindai. Anda mencari kejelasan, bukan malah tenggelam dalam kebingungan. Terus, gimana caranya? Pertama, lupain dulu kata-kata yang diucapin. Coba deh, dengerin pola napasnya, perhatiin perubahan ritmenya, atau jeda-jeda super singkat sebelum seseorang ngomong. Anggap aja emosi itu kayak cuaca, sesuatu yang sementara, bisa diukur, dan bukan sesuatu yang harus ikut kita rasakan. Nah, ini dia kuncinya. Dengan latihan ini, Anda mulai bisa lihat mesin yang kerja di balik emosi. Seperti yang tertulis di sini, Anda melihat pola di mana orang lain merasakan kekacauan. Anda nggak lagi dikontrol sama emosi, karena Anda paham dari mana asalnya. Oke, dari baca per orang, sekarang kita naikin lagi levelnya. Kita mau coba pahamin situasi secara keseluruhan. Inilah tingkat kesadaran berikutnya. Pandangan 3 dimensi. Perspektif pertama, ini yang paling biasa. Aktor. Ya, ini kita ngelihat dunia dari dalam, ngerasain emosi kita sendiri, dan bereaksi saat itu juga. Ini sudut pandang pribadi kita. Sekarang, coba bayangin kita mundur sedikit. Jadi pengamat. Seolah-olah kita terbang di atas situasinya, ngeliatin bahasa tubuh, nada suara, dan timingnya secara objektif tanpa ikut baper. Dan yang terakhir, yang paling jauh, sistem. Ini kita zoom out lagi. Kita lihat semua faktor luar yang ngaruhin situasi itu. Tekanan lingkungan, dinamika kekuasaan, semuanya. Bukan lagi soal orang, tapi soal pola yang lebih besar. Awalnya, pindah-pindah antara 3 perspektif ini pasti aneh banget rasanya. Tapi tujuannya adalah membuat ketiganya menyatu, menjadi satu lapisan persepsi yang utuh. Dan kalau itu udah kejadian, wah, Anda berhenti menebak hasil, Anda mensimulasikannya. Intuisi Anda itu bukan lagi tebak-tebakan, udah kayak kalkulasi. Anda bisa lihat beberapa langkah ke depan karena Anda ngerti gambaran besarnya. Tentu, jadi jernih pas lagi tenang sih bagus ya. Tapi gimana kalau lagi di bawah tekanan? Nah, disinilah kita masuk ke fase pemungkasnya, di tempat dalam kekacauan. Ritualnya ini sengaja masuk ke zona nggak nyaman. Entah itu mandi air dingin, puasa, atau mungkin konfrontasi yang sulit. Saat rasa panik mulai muncul, tugas Anda cuma satu, jangan lakukan apa-apa.
Tahan aja di situ, di ambang batas itu. Dengan begitu, Anda melatih ulang sistem saraf Anda untuk melihat kekacauan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai data. Adrenalin berubah jadi bahan bakar, dan kekacauan berubah jadi fokus setajam silet. Tujuannya bisa diringkas dengan sempurna dalam kalimat ini. Perbedaannya sederhana. Pikiran yang satu hancur saat lingkungan berubah, yang lain justru menajam. Latihan ini adalah tentang membangun pikiran yang bukannya panik pas keadaan kacau, tapi justru makin tajam. Nah, sekarang kita sampai di puncak, di mana semua latihan tadi, keheningan, baca emosi, pandangan 3 dimensi, dan ketenangan di bawah tekanan, semuanya gabung jadi satu kemampuan pamungkas, memprediksi. Atau lebih tepatnya, hidup di masa depan. Keadaan puncak ini disebut medan prediktif. Ini kondisi di mana otak Anda itu memproses semua pola-pola kecil di sekitar dengan super cepat. Sampai rasanya Anda itu kayak hidup beberapa detik lebih maju. Anda tahu apa yang akan terjadi sesaat sebelum itu benar-benar terjadi. Ini bukan sihir ya. Ini murni pengenalan pola dengan kecepatan super tinggi. Perubahannya itu fundamental banget. Anda tidak lagi mengejar dunia. Anda membacanya. Anda mengkalkulasikannya. Anda memimpinnya. Ini adalah perubahan total dari kondisi reaktif menjadi proaktif. Tapi ada satu catatan penting. Kesadaran ini sekali dinyalakan, katanya tidak bisa dipadamkan lagi. Anda akan melihat kebohongan dengan lebih jelas, merasakan niat orang lain dengan lebih tajam. Jadi pertanyaannya bukan lagi bisakah Anda melakukannya. Pertanyaannya adalah, setelah Anda bisa, apa yang akan Anda lakukan dengan kemampuan itu?